Itu udah kayak child's play ya. Jadi saya juga harusnya sih kuliah hari ini nggak usah lama-lama juga. Ya nggak usah lama-lama. Saya mau jelasin dikit aja balance sheet dan cash flow itu teorinya seperti apa. Diteoriin. Kalau selama ini kan kita buat balance sheet, kita buat cash flow, bukan kita sih, kalian maksudnya. Sekarang teorinya dibalik balance sheet dan cash flow, seperti nama pelajarannya ya, teori pasti nggak mungkin kalian disuruh bikin balance sheetnya pasti udah jadi, kalian tinggal ngomongin teorinya gitu. Jadi dibagi dua diskusi kita ya, balance sheet sama cash flow tuh udah pasti minggu depan. Hari ini kalau bisa kita selesaikan balance sheet, bagus. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Karena yang 1A-nya di balance sheet itu banyak banget. Karena kita mau bahas aset, kita mau bahas liability yang tadi kita udah di forum, terus dibahas satu-satu tuh aset tuh ada apa aja gitu. Kalian juga udah tahu ya aset tuh ada apa, makanya saya nggak mau lama-lama juga. Paling bagi-bagi, oh bentar, kok kalian gak ada ngingetin saya, hatinya mana? Kalian bagaimana sih? Ingetin dong, Miss, hatinya belum keluar gitu. Nah, ini kan hatinya udah ada. Oke, mulai ya, biar kita bisa tanya jawab. Satu, balance sheet dulu. Tujuannya adalah report company wealth at a point of time. Jadi gini guys, balance sheet itu tugasnya melaporkan kekayaan pada satu poin. Kalian tahu nggak bedanya balance sheet sama income statement atau cash flow atau equity statement itu apa? Di pelaporan waktu. Ada yang punya ide? Sebelum saya sebut namanya. Kalau salah nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa, kalau saya belum sebut nama nggak apa-apa, salah aja. Kalau misalkan perbedaannya berdasarkan waktu pelaporannya ya. Kalau balance sheet itu as of, jadi maksudnya as of itu jadi kayak akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya sampai per bulan tersebut. Sedangkan kan kalau income statement itu per month-nya kan, per periode dia pelaporan. Jadi angka yang disajikan cuma angka yang terjadi pada bulan tersebut. Kalau balance sheet kita akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya gitu. Ada yang nggak setuju? Apa setuju? Miss, kayaknya yang balance sheet itu saldo per tanggal deh. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan yang dari akumulasi sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pokoknya per tanggal itu berapa. As of-nya sih benar. Saya setuju. Ada lagi? Oke ya, saya sebenarnya setuju sama dua-duanya. Sebenarnya Teresia, dia akumulasi, mungkin kita sebutnya bukan akumulasi, tepatnya itu carry forward ya, Yelina. Jadi dia digulung dan dia bergulung dan dia berjalan terus. Jadi amount-nya yang di dalam situ, receivable-nya, cash-nya let's say, itu bergulir terus dari tahun ke tahun. Begitu kan maksudnya. Ya, lebih carry forward kita bilangnya bahasanya. Tapi kalau income statement, itu kalau misalnya for the year ended bahasanya. For the year ended 2001 berarti cuman di tahun 2021 pendapatannya berapa, expense-nya berapa gitu ya. Tapi kalau misalnya di balance sheet as of 31 Desember 2021 itu berarti di situ tuh ada building yang udah ada dari tahun 2000 misalnya, udah 20 tahun itu building ada gitu. Dimelaporin lagi di balance sheet, tapi kalau income statement enggak di tahun itu doang. Sampai situ cukup ngerti ya, cukup gampang ya. Kalian mah semester 6 nothing too crazy lah. Dan yang katanya kalau menurut teori yang namanya wealth itu kekayaan itu adalah rumusnya company resource dikurangin company's obligation. Lisa Febrianti, apakah itu kalau company resource dikurangin company obligation itu namanya apa? Lisa Febrianti lagi di jalan ya, sebut aja dia Angelina. Betul. Masih di jalan, takutnya nggak bisa. Yang di rumah aja deh. Maria Francisca, gimana Maria Francisca? Apa tuh? Saya Boleh. agak bingung. Gak perlu bingung, company resource dikurangi company obligation. Namanya apa? Eh, 5, 4, 3,
2, Eh, 1. Aset. Aset. Luar biasa. Bukan ya. Sebut nama temennya Maria. Yang kelihatan aja nih yang kelihatan. Waduh. Baru mulai, baru TS. Mulai lagi kita. Apa Eh, nih? Yang kira-kira tahu Yulina. Maria. Siapa? Kelihatan aja ya. Siapa? Yulina. Yulina udah, nggak mau ah. Katanya yang kelihatan, Miss. Yulina udah. Lagi Yulina tadi nggak kelihatan. Yulina udah tadi yang lain. Masih banyak teman-teman. Joanna. Joanna. Namamu disebut Joanna. Ayo, apa ya Kak itu? Tadi sebenarnya di otak saya juga gitu, Miss. Tapi Aset. Wah, kamu mau jawab aset lagi? bukan. Oh. Iya, enggak. Tadi Kamu mau jawab pertanyaannya aset lagi kirain. Tadi pertanyaannya apa, Miss? Enggak deh. Saya bingung mau nanya lagi, ntar dikurangin. Tunggu, Oh, Miss. ya, Saya pasti. ingat-ingat dulu. 5. Aduh, baru mulai. Market research ditambah sama company Dikurang. Oh, research. Tunggu. Modal. 4. Bentar, Miss. 3. Modal aja deh, Miss. Modal. Equity. Duh, bentar, Miss. Yakin banget nggak nih, Joanna? Kalau Joanna bener, Maria sama Joanna dapat poin. Oh, Kalau gitu. Joanna salah, kalau Joanna salah, hilang hatinya, hilang satu lagi. Yuk, 4, 3. Ini jawabannya tuh komponen apa, Miss, maksudnya? Company resource dikurangin company obligation, jadinya Modal. equity. Yakin? Yakin ya? Have no choice, Miss. Hah? Iya aja, Miss. Yakin, betul. Ya, Gitu kan. siapa tadi namanya? Joanna 1 poin. Maria 1 poin. Betul ya, equity ya guys. Company resource itu adalah aset. Company obligation liability. Aset kurang liability. Equity. Ya. Terlaluan, benar-benar bingung kalian. Maria, Francisca, kamu. Saya setrum ya. Sama dasar akuntansi. Nih. Nah, udah sampai situ. Kalau misalnya, selanjutnya, kalau misalnya barang-barang di dalam balance sheet, terus saya tuh kalau udah kelas malam tuh bahasanya suka aneh-aneh, maafkan saya. At least barang-barang dalam balance sheet itu ada 3 cara pengukuran. Ini juga kalian harusnya udah sangat familiar. Ada yang historical cost atau past oriented, ada yang future current oriented, atau tetap kita pakai current cost atau replacement value. Saya udah sempat bahas ya, jadi saya tanyain. Sama ada future oriented atau expected value. Kalau historical cost itu maksudnya amount yang dicatat di balance sheet itu angka yang terjadi pada saat terjadinya arm's length transaction. Saya udah pernah tanya ke Joanna arm's length transaction itu apa. Saya nggak bakal nanya ke Joanna lagi. Saya mau nanya ke Vian. Vian, arm's length transaction itu apa artinya ya, Vian? Senyum gawat. Senyum 5. 4, 3. 2. 1. Ayo, Vian. Apakah itu? Hilangkanlah hatinya. Lamaan. Gak kedengeran ya, Miss? Wah, ada aja. Saya paling pinter emang. Gak bisa bentar, Vian. Nanti kita lama kelas nih kalau kamu bentar-bentar mulu. Ada yang tahu? Arm's length transaction kecuali Joanna. Cika, gimana Cika? Silahkan. Saya hilangin dulu hatinya. Pihak ketiga ya, Miss? Pihak ketiga, betul. Jadi, ya. 1 poin. Nah itu misalnya kalau misalnya kalian dijawab ke ujian gitu, saya nanya arm's length, kalian tulis pihak 3, itu udah kurang lebih setengah lah poinnya. Kalau dari 10 udah 5. Kalau ada transaksi dengan pihak ketiga tuh udah 10 tuh. Udah gitu doang jawabnya, nggak apa-apa. Apa nih? Cika, Raisen lagi ada? Boleh tambahin nggak? Boleh dong. Dia kayak kontrak atau kesepakatan gitu nggak sih? Kontrak atau kesepakatan, oke. Ya udah itu, Miss, maksudnya.
Ya, bisa dengan kontrak atau kesepakatan, betul. Karena kalau yang namanya penjualan, pasti ada kontrak atau kesepakatan. Kalau misalnya kontrak, ya kontrak perjanjian, atau PO itu juga udah dianggap sebagai kontrak ya. PO itu perjanjian untuk membeli barang atau perjanjian untuk menjual barang gitu. Oke, tapi waktu pakai historical cost tuh ada komplain, katanya kalau kita pakai harga yang pertama kali kita beli, sedangkan harga itu akan berubah-berubah, apakah angka yang dilaporkan di balance sheet itu tetap relevan? Jadi di sini komplainnya begitu ya. Historical cost ada yang bilang itu nggak akan relevan. Harga gedung hari ini 1 juta, 10 tahun kemudian nggak mungkin masih 1 juta. Masa kita masih laporin 1 juta? Kasarnya begitu. Gitu ya. Adalah lagi namanya current oriented. Kalau current oriented itu harganya barang yang lagi di balance sheet itu disesuaikan dengan harga yang lagi di market. Kalau kita mau ganti nih mesinnya, di market tuh jual berapa sih? Nah, berarti mesin kita yang di balance sheet harus dihargai seharga segitu. Begitu. Tapi komplainnya adalah nggak semua barang di balance sheet itu ada sedia harga market price-nya. Contohnya, company punya land di pojok mana gitu tempat jin buang anak, kan bahasa saya aneh lagi, jauh gitu tempatnya, nggak jelas, nggak ada developernya, nggak ada yang tahu harga di situ tanah berapa. Itu gimana cara kita ngitung replacement value-nya kayak gitu. Itu rada susah, harga per meternya kita nggak tahu, pasti pakai perkiraan dan gitu-gitu. Terus kalau misalnya harganya tiba-tiba land-nya naik, dulu nggak ngerti reportnya gimana tuh, harganya naik nih land. Terus kalau harga naik, kita mau mencatat dan melakuinya gimana? Dulu tuh nggak tahu. Kalau sekarang, kalau sekarang bagaimana caranya, Al? Kita kan udah tahu nih caranya. Kalau ada tanah, harga fix aset misalnya, terus ada kenaikan. Nah, kita laporinnya gimana tuh caranya, Al? Miss manggil saya nggak sih, Miss? Betul. Kamu dipanggil Al kan? Iya, Miss. Iya, betul. Kejut saya. Gimana? Bentar, Miss. Dua, satu. Kita baru pelajarin kemarin, baru diujiin. 0. Gimana, Al? Gimana cara recordnya? Gain or loss aset, bukan, Miss? Gain or loss aset. Gain or loss Iya. aset itu gimana maksudnya? Unrealized gain or loss On aset. ya. Online gitu. Iya. Yakin? Yakin. Yakin, oke, benar, 1 poin, betul. Maksudnya OCI ya, Other Comprehensive Income ya, guys. Please, kalau lupa lagi nih, berantem kita. Jadi di situ dulu, komplainnya kita baru sampai komplain ya tadi ya, komplainnya current cost. Terus ada lagi future oriented, berarti itu harga barangnya itu kita menilai dari berapa banyak sih yang bisa dihasilkan berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari barang tersebut di masa depan. Dikomplain, gile coy, nggak ini banget, apa sih, pakai estimation-nya kebanyakan. Udah gitu, nggak certain di masa depan itu bakal membawa pemasukan bagi perusahaan. Udah gitu kalian udah belajar yang namanya corporate finance. Kemarin saya nggak jelasin semester 4, belum ada yang ngerti. Kalian udah ngerti present value, ya kan? Pasti pakai discounted rate. Itu aja harus pakai estimation. Jadi terlalu banyak estimation yang dipakai di sini karena komplain juga. Jadi sebenarnya kalau menurut yang kemarin, pelajaran kita kemarin, itu tergantung asetnya ya. Tergantung asetnya apa, baru kita pakai valuation-nya bagaimana. Gitu. Ntar ada dijelasin di belakang. Sampai sini ada pertanyaan kah, guys? Ada, lanjut. Elemen balance sheet, ada berapa banyak? Marcella Yolanda ada di sini nggak? Marcella Yolanda. Dia sih nggak lagi di jalan harusnya. Marcella. Nggak ada. Manusianya nggak ada, oke.
Kalau Gary Matthew, apakah ada di sini Gary Matthew? HFGG, HIJ, nggak ada juga. Oke. Odila lagi di jalan. Yosef Alden, Yosef? Nggak ada juga lah, orang pada kemana? Siapa yang tahu guys, balance sheet ada berapa banyak? Cika? 3 nggak sih, Miss? Yakin? Yakin deh. Cika ada berapa, Cika? 3, Miss. Ini udah Yakin? keduluan. Iya. Maaf, Nggak apa-apa ya, Cika. Cika. Dua-duanya saya kasih poin. Siapa kamu, Niki ya? Iya, Oke. Miss. 2. Apa nih? Ada apa lagi nih? Oh, 3 ya. Ini udah kalian di luar kepala. Saya nggak tahu saya harus jelasin apa enggak. Apa itu aset? Saya nggak perlu jelasin lah ya. Feature. Tadi udah di forum juga udah banyak. Pokoknya karakteristiknya ada 3. Pertama itu dia bisa contribute directly atau indirectly ke perusahaan. Berarti yang direct uang lah ya, piutang contohnya. Inventory bisa dijual, jadiin uang. Indirect tuh contohnya yang kayak tadi, prepaid, kita bayar di awal. Economic benefit-nya kita bisa menikmati sewanya si gedung itu atau tempat itu. Atau insurance, kalau bahasanya Toto, ketenangan hati. Ya, benefit-nya ya, belum tentu economical bahkan. Gitu. Terus dia punya kontrol, berarti kalau punya kontrol seperti yang tadi Joanna juga jelasin, kalau bahasa saya mau saya ancurin asetnya, mau saya bakar asetnya, mau saya jual, mau saya gunakan, bebas. Company itu bisa menentukan mau diapain lah itu aset. Kalau misalnya company punya aset, katanya punya aset tapi dijual nggak bisa. Kalau mau disewain harus minta izin sama perusahaan lain, berarti asetnya bukan perusahaan itu punya. Dan yang terakhir harus ada ada transaction-nya. Jadi nggak mungkin aset tiba-tiba tuing muncul kayak magic. Karena saya baru nonton itu kali ya, yang magic, jadi saya ngomongin magic. Seperti magic, itu nggak mungkin muncul. Jadi harus ada transaksinya, jual beli, pembelian inventory, penjualan barang, perjanjian sewa, pembelian perusahaan lain, baru bisa keluar gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Liabilities juga mirip-mirip sama si aset. Bedanya kalau satu bisa future economic benefit, yang satu sacrifice of the economic benefit. Jadi liability itu kita ngomongnya bukan sacrificing apa yang kita udah ada. Karena kita penjualan nih, kita menjual, terus kita kan untung. Itu namanya economic benefit. Nah, economic benefit itu yang kita harus sisihkan untuk settle si liability itu. Gitu. Jadi yang namanya liability, tadi saya sempat nanya sih, itu bisa disettle atau bisa dilunasi dengan transfer aset, berarti bayar uang gitu ya misalnya, atau dengan incur other liabilities, atau kita ngutang untuk membayar hutang, itu tidak bagus ya guys ya, namanya gali tutup lubang, sesuatu yang not good. Dan yang terakhir, liability itu bisa disettle dengan provide service. Sekarang saya mau tanya, Kelin. Tapi poin Kelin tuh udah banyak. Kita harus berbagi ya Kelin ya. Ivon, boleh deh Ivon. Kalau misalnya liability disettle dengan service, nama liability-nya apa? Nah, kuis nih. Mantap. Coba kita pikirkan. Liability ada loh yang bisa disettle sama service. Tapi nama liability-nya apa? Unearned revenue. Yakin? Oh iya udah. Yakin deh. Yakin Unearned. ya? Unearned revenue. Oke, betul. 1 poin unearned ya. Semester 4 nggak bisa jawab tuh. Keterlaluan bikin saya marah-marah. Oke. Karakternya juga ada 3. Yang pertama itu si liability itu ada kemungkinan untuk disettle di tanggal yang sudah ditentukan atau sesuai dengan permintaan. Contohnya kalau misalnya unearned berarti ketika si customer kita minta untuk kita menyediakan jasa baru kita bisa settle. Kedua, company yang punya hutang itu nggak bisa lari, nggak bisa avoid, jadi harus bayar. Kalau misalnya ada perjanjiannya gitu-gitu kan nggak bisa melarikan diri ya, dikejar ya, ada hukumnya ya. Terus yang terakhir itu ada transaksinya juga. Jadi nggak mungkin liability hutang tiba-tiba muncul, harus ada transaksi seperti si aset tadi. Beli barang, atau misalnya kita pinjem bank,
ada transaksinya, perjanjiannya, baru ada liability. Terakhir equity, itu penjelasannya sesuai kotaknya yang kecil. Ya udah sisanya aset sama liability, itulah equity. Jadi wealth-nya si company ya. Dari sini apa ada pertanyaan guys? Kita setuju berapa sih? 725. Ada pertanyaan kah? Gak ya, easy kan, breezy kan? Balance sheet udah bosen kalian ngeliatnya juga. Aset, sekarang aset. Aset ada berapa banyak guys? Banyak. Kalau di buku kita, betul kita, itu asetnya itu dibagi menjadi 4 subbab besar. Jadi ada current, investment, property, sama PPE, sama other asset. Current asset itu apa guys? Petunjuk nih. Kimberly, apa itu current asset Kimberly? Sekarang aset itu aset lancar, Miss. Jadi, Betul, itu bahasa Indonesianya. Jadi aset yang mudah dilikuidasi. Aset yang mudah dilikuidasi. Kayak air. Liquid. Maksudnya gimana tuh? Jadi lebih cepat dapat uang cash gitu, Miss, kalau misalnya dijual asetnya. Kayak contohnya itu ada kas, ada piutang, terus ada inventory. Teman-teman setuju? Itulah pengertian dari current asset. Setuju? Oke, betul. Kurang lebih begitu ya current asset. Tapi kalau menurut teorinya, karena kita belajar teori, current asset adalah aset yang reasonably be expected. Kan kalian udah belajar audit lah ya, reasonably artinya apa, udah tahu lah ya. Itu bisa di-realize in cash, sold, atau consume. Jadi ada 3, bisa dijadiin uang, bisa dijual, atau digunakan secara habis dalam satu normal operating cycle atau 1 tahun, yang mana yang lebih lama. Normal operating cycle itu artinya dari company beli raw material, produksi, marketing, jual barang, ngutang dulu ya customer-nya, baru itu nagih, baru customer-nya bayar, baru ntar dia bayar si vendor. Itu operating cycle namanya, atau 1 tahun. Example-nya tadi Kimberly udah sebutin, banyak sekali example-nya current asset. Tapi yang saya mau highlight itu ada 1, 2, 3, 4. Temporary investment, current receivable, inventory, prepaid. Jadi yang mau di-highlight itu sebenarnya bukan contohnya sih, tapi valuation method-nya. Kalau yang namanya temporary investment, itu dia akan menggunakan fair value. Tahu nggak fair value itu apa guys? Nilai yang adil, berantem kita. Fair value berarti harga aset di market ya. AFS itu artinya available for sale. Jadi, kalau kita punya investment itu adalah available for sale, berarti siap untuk dijual, memang investmentnya untuk dijual, itu harus di-record di balance sheet menggunakan fair value. Kalau temporary investmentnya untuk ditahan, dipegangin doang buat investasi, kita pakai amortization, kayak depreciation ya. Kalau account receivable itu harus net realizable value. Siapa yang bisa saya tanya di sini? Yes. Jessica. Yes. Tahu nggak net realizable value itu apa ya? Net realizable value di apa tadi saya bilang, account receivable itu artinya apa ya? Gimana? Gimana, Jess? Miss nanya saya ya, Miss? Iya, nanya kamu, Jessica. Ya, oke. Maaf ya, Miss, aku nggak fokus.
Nggak fokus guys katanya. Net relief NRV ya Miss, maksudnya ya Miss. Itu tuh kayak Kenapa? nilai NRV kan ya Miss, yang nilai itu tuh kayak nilai realisasi bersih ya Miss. Jadi total pendapatan yang diperoleh dari aset yang udah dikurangin sama biaya pelepasan gitu Miss. Benar? Miss? Kalau di persoalan net, kalau persoalan account receivable, berarti kalau net realizable value-nya adalah account receivable, net realizable NRV-nya apa ya? Kalau AR 4. Kalau AR piutang bersihnya belum sih Miss, dikurangin piutang nggak tertagih, benar nggak Miss? Betul, 1 poin, luar biasa Jessica, thank you. Betul ya. Account receivable yang ada di balance sheet itu harus adalah nilai account receivable total dikurangi dengan AFDA, allowance for doubtful accounts. Gitu ya cara mencatat account receivable ya. Inventory itu boleh pakai past atau pakai current, tergantung barangnya. Kalau misalnya teknologi itu kemungkinan pakai current. Gitu ya, karena harganya terlalu jumpalitan. Tapi kalau misalnya baju, hal-hal yang biasanya staple, standar, staple goods maksudnya yang harganya stable, itu boleh pakai past value. Kalau prepaid pakai historical, maksudnya pas pertama kali kita bayar prepaid-nya, pling, itulah yang kita catat di balance sheet. Gitu ya. Di expense jangan lupa. Ada pertanyaan? Enggak, karena saya pasti nggak ada pertanyaan. Miss, Atau ada? Miss. Ya? Boleh, Lisa. Tadi kan sebutin teknologi maksudnya gimana Miss? Barang. Teknologi itu barang gitu. Oh, barang teknologi, iPhone kan harganya jumpalitan tuh. Nah, kalau misalnya iPhone 10 masih di gudang, nggak boleh pakai historical cost ya, nggak boleh pada saat inventory valuation-nya nggak boleh pakai harga iPhone 10-nya, nggak boleh pakai harga iPhone 10 ketika dia launching, betul kan? Harus disesuaikan dengan harga iPhone 10 sekarang, betul ya? Tapi kalau baju mungkin masih sama aja harganya. Naik malah. Gitu ya. Jadi boleh pakai historical cost kalau baju. Karena pasti dia naik juga. Baju malah naik harganya. Gitu. Jadi pakai historical cost malah lebih konservatif. Jangan lupa konservatisme. Ya kan? Yes? Joanna, gimana? Miss, saya mau nanya. Tadi dikurangin sama AFDA atau sama bad debt expense bisa juga nggak, Miss? Nah, guys. Dikurangin AFDA apa bad debt expense, guys? Lah, kok Miss malah nanya balik, Miss? Saya nggak nanya kamu, Joanna. Saya nanya teman-teman kamu. Jangan nanya teman-teman juga, Miss. Kenapa? Saya mau tanya teman-teman, saya mau tes teman-teman kamu, tahu nggak? Tapi nggak ngurangin poin kan ya, Miss? Enggak dong, enggak. Kalau misalnya saya belum sebut namanya gitu, nggak ngurangin poin. Kan saya cuma nanya. Ada siapa yang tahu gitu kan? Coba boleh nggak? Boleh, Lisa. Gimana, Lisa? Kayaknya AFDA karena bad debt expense itu kan dia expense, nggak ada di balance sheet. Gimana, Jo? Oke, Miss. 1 poin buat Lisa. Oke, Tuh kan Miss. teman kamu ada yang bisa jawab, saya nggak perlu jawab. Oke, Miss. Tahu ya? Ya. Hemat tenaga. Investment, guys. Investment apa sih? Sama kayak yang di atas. Tapi yang ini untuk ditahan lebih dari setahun ya. Contohnya equity securities atau debt securities. Debt securities ada yang bisa kasih contohnya apa? Debt securities. Equity securities itu shares, contohnya saham. Kalau misalnya debt securities, Obligasi nggak, Mas? 1 poin lagi. Ini kita lagi pengumpulan poin mengingat UTS jumpalitan kan harga nilainya. Nah, bagus. Lanjut. Kalau security itu harus pakai fair value kalau ada. Kalau harganya available ya di market ya bisa dilihat. Kalau enggak pakai cost boleh. Bukan pakai future ya, pakai cost. Kalau obligasi, kalau available for sale pakai fair value juga, tapi kalau misalnya ditahan itu pakai amortization. Di sini jelas ya. Nggak pusing ya, lanjut ya, PPE. PPE itu bisa tangible or intangible. Intangible fixed asset itu apa, guys? Contohnya.
Paten, Miss. Paten tergantung ya Yulina ya, sebenarnya kalau patennya cuma setahun berarti current. Tapi betul, paten biasanya lebih dari setahun, dia bisa 2 tahun lebih. 1 poin. Apa nih? Ya, gitu. Contohnya banyak. Ada PPE, land, intangible, gitu kan. Kalau yang namanya PPE, kecuali land, itu kita pakai depreciation. Kalau misalnya intangible pakai amortization, saya nggak perlu jelasin. Kalau land, guys, land nggak didepresiasiin, guys, land. Enggak, Miss. Enggak. Kenapa? Nilainya kan akan selalu naik. Mungkin nggak land didepresiasiin? Coba jawab, Miss. Boleh. Pian, gimana Pian? Mungkin Miss. Hah? Tapi kayak pertambangan sih. Amortisasi Iya, ya itu. contohnya gimana tuh? Pian? Ya kan kalau hasil pertambangan kan landnya terus dieksploitasi. Kan berarti nilainya berkurang guys. Mungkin nggak guys begitu? Bisa jadi ya, bisa jadi. Jadi bisa aja sebenarnya land itu didepresiasiin. Contohnya kalau ada longsor, kalau tanahnya itu berupa pasir di pulau, itu kan terkikis tuh, kan habis tuh. Karena kamu tuh nggak sih pulau itu kalau gede bisa jadi kecil nanti, gara-gara terkikis ombak. Itu bisa didepresiasiin tuh kayaknya tuh. Jadi kecil soalnya. Other aset itu sisa-sisanya ya, yang nggak masuk di atas ya. Contohnya long term receivable, misalnya orang ngutang sama perusahaan kita bayarnya dalam jangka waktu 2 tahun. Contohnya apa ya? Orang beli mobil kali ya, tapi itu kan ke bank. Tapi kalau misalnya ke showroom langsung, andaikan bisa, ngutang 5 tahun gitu, itu pasti long term receivable masuknya. Gitu. Dan itu biasanya angka-angkanya kecil-kecil, karena perusahaan juga jarang punya long term receivable lah, punya fixed asset held for sale lah, itu jarang. Jadi biasanya pakai aja valuation apapun itu, bebas. Cost boleh, future boleh, fair value boleh. Aset, ada pertanyaan aset? Mau tanya boleh? Boleh dong, bayar. Tadi yang mengenai depresiasi tanah itu perhitungannya kayak depresiasi biasa ya, Miss? Atau berbeda? Kemungkinan enggak. Depresiasi tanah itu tuh sangat kompleks ya. Ininya apa namanya? Dia tuh konsep yang sangat kompleks, karena tanah itu, saya setuju sama teman-teman yang lain, itu hampir nggak mungkin didepresiasiin. Jadi kalian jangan pernah depresiasiin tanah. Jangan coba-coba depresiasiin tanah kecuali memang ada kejadian-kejadian yang signifikan. Karena tanah itu memang tidak didepresiasiin. Itu susah, rada sulit itu, Kelin, konsepnya. Dan hampir jarang banget dilakuin itu. Hampir nggak pernah sih. Tapi kalau misalnya yang tadi, longsor, tanah mengecil, kemungkinan depresiasi. Saya sih belum pernah ketemu ya, maaf aja nih. Saya terlalu muda untuk encounter depresiasi tanah. Jangan coba-coba tapi. Dijawab, tanah depresiasiin. Saya nggak aku mahasiswa kalian. Bukan mahasiswa saya. Bukan, Kelin. Pasti hitungannya nggak sama. Karena dari awal si tanah itu nggak ada useful life-nya, nggak ada. Gimana caranya? Mau pakai apa? Ya kan? Lanjut ya. Oke, break di abis ini deh. Yeay, healing. 1 menit guys, healing.
Udah selesai guys, maaf. Lanjut, let's go. Liability ya berikutnya, easy breezy. Di buku kita cuma dibagi dua, current dan long term. Apakah itu current liability? Ini saya pakai tanda kutip karena saya kopas. Jadi kalau kalian kopas, pakailah tanda kutip ya. Luas ya. No, saya lagi kopas, no. Tanda kutip. Referensinya buku ini. Jadi dia bilang, current liability itu obligation yang dilikuidasi atau misalnya yang disettle. Itu menggunakan current asset. Jadi banyak yang bilang, kalau company menentukan current liability mereka, itu tergantung sama current assetnya mereka juga. Gitu. Current liability disettle dengan current asset atau ditambahin juga current liability. Jadi hutang 1 ditutup hutang 2, tadi kan sudah cerita ya, which is not good. Example-nya banyak, long term short-term payable dan lain-lain, dan valuation method. Valuation methodnya itu biasanya pakai liquidation value. Jadi liquidation value-nya maksudnya berapa banyak sih uang yang diperlukan untuk settle si hutang tersebut. Berapa banyak uang yang harus diperlukan untuk settle uang tersebut. Biasanya liability itu dicatat angkanya itu menggunakan perhitungan yang itu. Perhitungan berapa banyak uang yang harus digunakan. Tapi tidak menghitung atau tidak regard any time value of money calculation. Contohnya present value ya. Ada yang punya ide nggak? Kenapa sih current liability itu angkanya kita tidak menghitung pakai time value of money? Ada yang punya ide? Kenapa nggak pakai PV? Kenapa nggak ngitung PV? Present value atau future value? For all it matters. Coba jawab, Miss. Siapa nih yang mau jawab? Kalau Vian lagi saya nggak mau. Vian kebanyakan poinnya, nanti kamu nilai TM-nya 105 loh. Boleh lah itu. Yang lain, teman yang lain. Arben, gimana Arben? Kenapa current liability kita nggak menghitung pakai time value of money? Menurut buku kalian tuh nggak pakai. Saya juga setuju, nggak pernah pakai. Tapi kenapa? Ben? Lego? Hilang katanya. Arben nggak fokus. Ada yang tahu guys kenapa? Misalnya mau show boleh nggak? Di Satersium terselit. Poin kamu nggak boleh, udah kebanyakan. Kebanyakan poin kalian. Apalagi Johanna. Dini aja, Dini. Dini tadi perasaan baru masuk. Dini, gimana Dini? Maaf, pertanyaannya apa yang tadi keputus? Pertanyaan saya ulangin. Karena kamu baru muncul juga. Jadi gini Dini, kalau kita mengukur current liability, jadi kalau kita naruh angka current liability di balance sheet, itu kita nggak pakai perhitungan time value of money. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kita nggak pakai time value of money? Kan kita harusnya ngukur tuh sebenarnya berapa sih uang yang harus kita keluarkan di periode depan. Kenapa dia? Kenapa? Saat ini kamu. Kenapa? Karena dia termasuk ke current, jadi pakai nilai saat ini. Saat ini? Harus dihitung nilai masa depan. Saat ini atau tahun ini? Saat ini periode berjalan. Iya, tahun ini berarti. Ya betul, tahun ini ya guys, tahun ini. Jadi kan biasanya present value kan kita pakai kalau misalnya 2-3 tahun ke depan gitu-gitu ya. Time value of money ya, kalau misalnya dalam waktu setahun belum banyak perubahan lah. Jadi nggak usah dianggap gitu. Lanjut, long term. Long term itu nggak perlu pakai current asset untuk settle, bisa aja pakai aset di masa depan.
pendapatan yang belum diterima, penjualan yang belum dilakukan, karena dilakukan di masa depan, gitu ya. Long term liability. Contohnya banyak. Bonds. Notes itu pinjaman bank. Mortgage itu KPR. Capital CLO. Leasing. Berhubungan sama leasing. Atau deferred revenue, itu juga long term liabilities termasuknya. Kalau dia ngukurnya betul pakai PV, karena masa depan kita harus tahu nih. Oke, kita bayarnya di masa depan, tapi di tahun ini biaya masa depan itu berapa sih kita harus recordnya? Beda tuh ya, uang. Terus, kalau yang namanya bonds, itu ada yang namanya juga diskon atau premium price. Ada yang tahu nggak kenapa sih di bonds, kapan bonds bisa premium atau kapan bonds bisa diskon? Ayo. Miss, mau coba jawab boleh? Toto, kamu udah selesai belum mandinya? Udah dong. On cam nggak? Nih on cam dah, Miss. Tuh. Yaudah. Gimana? Tadi kenapa Miss? Sorry, diskon premium Miss ya? Tadi ya? Diskon premium. Kapan bonds itu diskon, kapan bonds itu premium? Yang nggak bisa jawab saya aduin Miss Fanny. Kalau bonds itu dikatakan diskon kalau misalkan kita dapat bonds itu di bawah harga pasar. Kalau premium itu misalkan di atas harga pasar, Miss. Kok bisa bonds di bawah harga pasar atau di atas harga pasar? Karena gini, Miss, kalau menurut saya yang saya tahu tuh bonds itu kan ada harga pasarnya, Miss ya. Harga kayak ada harga fair value di pasar gitu, Miss. Face value namanya. Jadi kan orang yang mau ngasih bondsnya itu mau ngikutin di atas pasar atau di bawah pasar gitu, Miss. Biasanya kalau di bonds diskon mungkin orangnya itu lagi mau cepet kali, Miss, gitu. Kalau yang premium betul, salah satunya premium atau diskon itu gara-gara harganya di atas pasar atau di bawah pasar. Tapi ada yang tahu nggak guys kenapa harga bisa di atas pasar, di bawah pasar? Tidak mengurangi hati nih. Saya pertanyaan aja nih. Mungkin dia mempunyai kualitas kali, Miss ya. Maksudnya apanya? Kualitas. Apanya? Hampir. Apanya? Bondsnya kayak mempunyai kualitas, kayak dibilang nih bonds gue di atas rata-rata pasar dijamin gitu. Sedikit lagi, betul kualitas. Tapi kualitas apa yang bagus? Atau kualitas apa yang kurang bagus? Apanya? Kualitas perusahaannya ya, Miss? Bukan. Lain lagi. Satu lagi. Kalau kamu mau ngitung interestnya pakai apa? Apa, Lisa? Material atau produknya? Materiality-nya. Nilai bukan ya, Miss ya berarti ya? Bukan nilai, iya nilainya lebih tinggi betul, tapi ada penyebabnya. Penyebabnya adalah, ntar saya chat Miss Fanny habis ini. Ininya ya, interest rate-nya ya. Semakin interest rate-nya tinggi, itu harganya akan premium. Semakin interest rate-nya lebih rendah daripada pasar, interest rate-nya. Sama tingkat bunga obligasinya, Miss. Tingkat bunga obligasi, ya betul. Interest rate-nya, betul. Interest rate. Oh, bahasa Indonesianya itu ya, oke itu. Tingkat bunga obligasi, betul. Itu kalau misalnya di bawah pasar, itu pasti harga obligasinya lebih murah juga. Gitu ya. Situ ya triggernya. Dan bonds itu adjusted for amortization. Kalau revenue pakai historical cost. Sampai sini ada pertanyaan apa enggak? Saya udah lebih 2 menit. Kalian 7.30 udah mulai audit lab ya? Astaga, 3 menit lagi. Udahlah, Pak Riki sabar kok. Satu lagi yang nanggung, equity. Masa sih kita nggak selesai? Equity, common, preferred, treasury, retained earning, dan OCI. Common stock artinya apa, guys? Stok biasa kalau kata anak semester 4. Menurut kalian, common stock itu apa? Ini yang lain nggak ada yang mau jawab nih, kayak Amanda? Iya, Miss. Amanda, apa itu common stock, Amanda? Saham biasa ya, Miss. Nangis nih saya nih, beneran nih. Kamu beda 2 semester sama yang semester 4, jawabannya masa sama. Iya betul, saham biasa. Ya udah saya jelasin, saham biasa. Saham biasa itu artinya yang diterima dari investor ya, ketika dia ngejual saham ya.
Memang saham biasa sih. Dijualnya disebutnya fair value. Kalau misalnya dijual lebih tinggi, kita sebutinnya dia paid in capital, masuk ke equity semua. Valuation-nya pakai historical cost, berarti harga saham itu pada saat dijual. Kalau preferred stock, apa guys preferred stock? Saham luar biasa. Baru mau jawab itu, Miss. Iya, saya tahu pasti kalian satu saham biasa atau saham luar biasa. Saya setuju ya dengan saham luar biasa, tapi luar biasanya dalam hal apa guys? Mau jawab, Miss? Enggak Toto. Kamu udah kebanyakan juga poinnya. Kamu 110 nanti time-nya. Enggak. Yang lain. Maaf ya Toto ya. Kamu poinnya banyak banget, serius. Kasihan yang lain. Sampai, Miss. Ferdiansyah. Amanda, gimana Amanda? Kalau menurut saya tuh dia dari gabungan saham biasa dengan obligasi ya, Miss. Jadi digabung jadi preferred stock gitu. Bener nggak? Memiliki prioritas sendiri nggak sih, Miss? Betul, Amanda 1 poin, Herdi 1 poin. Tapi prioritas atas apa ya Herdi ya? Prioritas dalam pembagian pembagian keuntungan, Miss. Dividen ya, cakep. Bunganya, Miss. Tuh. Bukan siapa yang bilang bunga? Salah, Miss, maaf. Amanda. Bukan bunga ya, karena shares itu pasti dividen ya. Bunga itu punyanya obligasi, bonds. Betul. Jadi dia punya preference to dividends. Jadi kalau ada dividen dibayar duluan ya, sisanya baru buat si saham biasa. Gitu ya. Dia juga pakai historical cost. Treasury stock itu apa, guys? Jangan kalian-kalian lagi. Miss, mau coba, Miss? Cika juga poinnya udah banyak loh, Cika. Boleh satu lagi, Miss? Ya udah, boleh satu lagi deh. Jadi treasury stock itu saham treasury, biasanya ini dibeli sama investor terus dijual lagi, dibeli lagi sama atas nama perusahaan. Betul, jadi perusahaannya beli balik ya, 1 poin ya. Dia juga pakai historical cost. Apa nih, ada yang unjuk tangan jangan? Harta karun saham ya, Miss. Ya udah, 1 saham biasa, 1 saham luar biasa, 1 harta karun saham. Hafalkan saja itu yang mana yang kalian lebih ingat, hafalkan aja, yang penting kalian ngerti ini apa. Retained earning OCI saya jelasin aja ya. Retained earning sama OCI itu bedanya, RE itu, retained earning itu dari profitnya muncul dari income statement atau dari operation. Kalau OCI tadi yang seperti kita udah bahas, itu dari hal-hal yang unearned, unrealized. Bukan unearned ya, unrealized. Kenaikan-kenaikan yang kemarin kita udah bahas gitu. Jadi sebenarnya retained earning dan OCI itu angkanya sangat bergantung dengan bagaimana si company menilai revenue, menilai expenses, menilai aset dan liability-nya dia gitu. Karena kalau asetnya tergantung pakai historical cost mungkin harganya nggak naik, tapi kalau pakai fair value harganya naik. Baru dia ngakuin si OCI. Jadi kalau dia pakai historical cost mungkin dia nggak ngakuin OCI-nya. Tapi karena dia pakai fair value, makanya dia akuin OCI. Gitu ya hubungannya ya. Kita kalau ditanya di UAS ngerti ya. Profit juga sama. RE juga sama. Jadi dia itu pakai shipping point apa? Pakai destination point. Kalau pakai shipping point mungkin pas barangnya udah cabut dari gudang itu udah bisa diakuin pendapatan. Jadi nanti RE-nya lebih tinggi diakuin karena ada pendapatan lebih dan sebaliknya. Gitu. Jadi di sini valuation-nya tergantung asetnya, tergantung liability-nya. Seperti yang tadi kita udah jelasin, aset sama liability. Sampai sini apa ada pertanyaan guys? Berikutnya itu fair value kita habiskan minggu depan. Nggak apa-apa. Sampai sini pertanyaan nggak? Saya udah makan waktunya Pak Riki 2 menit ya tuh. I'm sorry Pak Riki. Oh, entar Pak Akam bukan Miss yang ngajar, Miss. Mau saya yang ngajar lagi? Oh, boleh, Miss. Miss, saya mau nanya boleh, Miss? Boleh, Joanna. Gimana, Joanna? Kalau perusahaan yang lagi bangkrut atau lagi lagi bangkrut gitu, Going Miss. concern atau saya udah ketemu loh. Saya udah ketemu loh catatan saya, Joanna. Itu yang kemarin saya cari. Ternyata saya nyari file kecil. Saya pikir kecil, ternyata gede. File segede gini. Oke, Miss. Nanti kapan-kapan saya boleh ini ya, Miss. Mau minjem, datang aja ke kampus. Oke, Miss. Itu kalau misalnya perusahaan yang lagi insolvent itu, balance sheet-nya pasti 0 atau gimana, Miss? Oh, enggak 0. Balance sheet-nya tetap ada. Balance sheet tetap ada ya, Joanna. Oke, Miss, kalau gitu.
Thank you, Miss. Kalau insolvent saya udah kemarin sempat baca itu banyak banget yang bisa dipelajarin dari insolvent company itu. Kamu kalau tertarik lumayan juga tuh. Pushing tapi. Halo, Miss. Thank you, Miss. Oke, ada lagi nggak teman-teman?